atau zaman atau dimensi emang itu berbeda. Wanita-wanita tersebut itu sebenarnya mungkin dari bangsa halus, mungkin dari jin atau apa gitu kan. Tapi komunitas dia bukan di situ. Sebenarnya oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Mungkin malam ini kita akan mencoba dari segi dimensi atau visual untuk ke dimensi yang lain. Seperti kita yang dikenal gitu, bahasa yang dikenal seperti penerawangan. Tapi penerawangan tersebut menjurusnya ke masa lalu. Jadi kita kembali ke masa lalu gitu, flashbacknya. Seperti itu yang akan kita kejar, satu sejarah dari kampung kita ini, yang disebutnya masyarakat sini sumur kadu. Entah dari sesepuh adat sini itu bilangnya sumur kadu itu sejarahnya seperti apa, saya juga kurang tahu. Cuman kita mau mencoba memasuki dimensi lain tapi dari sini. Ini hanya tahap pembelajaran atau istilahnya pemula untuk kita mengenal dari jarak jauh untuk mengenal dimensi tersebut. Gitu guys. Jadi mungkin beda halnya antara sugesti, hipnotis dan sebagainya. Kita real ya. Tidak ada settingan di sini. Cuma dari apa yang nanti terlihat, terasa, diutarakan. Oke? Tahap pertama, buang beban hati, rasa, dan pemikiran. Buang beban tersebut, kita sinkronkan dari pikiran, dari hati, dari rasa. Mungkin kalau untuk sarana kita bisa memakai cahaya kita bisa melihat cahaya tersebut seberapa waktu yang lama, misalkan 5 detik, 10 detik. Setelah itu kita pejamkan mata, nanti dia akan mengecil, lalu kita ikuti, fokus di situ. Lepas dari doa, bismillahirrahmanirrahim. Buang bebannya, relax. Bisa dengan posisi yang nyaman atau posisi apa disebutnya, sempurna, sikap sempurna. Dia cakra atau energi di dalam diri kita itu mengalir secara natural. Saya pakai ini karena nggak pakai sarung. Bisa dimulai? Ilahi anta maksudi. Bismillahirrahmanirrahim. Buang beban, relax. Napas, relax. Kosongkan pikiran biar semuanya terlihat gelap. Lalu sensor otak kiri kita menekan ke jantung atau ke dada sebelah kiri. Itu pelepasan seperti pelepasan kita memaafkan. Sensor otak sebelah kanan tekan juga ke dada sebelah kanan, sama seperti kita memaafkan. Buang semua. Astagfirullahaladzim.
Dari pandangan gelap, kalian sudah bisa melihat satu bidang tanah yang lapang, yang lega, satu bidang tanah kosong. Di situ bersihkan tanah itu, bersih. Udah terlihat itu proses terjadinya, awal terjadinya sumur tersebut. Jadi tidak ada unsur mistis atau apa, kita hanya flashback melihat ke belakang awal terjadinya. Relate. Udah kegambar semua? Kalau udah kegambar, mas tangan saya. Kalau yang udah kegambar, mas tangan saya. Oke, udah kegambar. Masukin. Kosong. Oke, udah. Masukin. Ide? Apa yang dia tidak? Apaan mas? Mas kameramen bisa ngeliat itu, bisa ambilin robot saya, mas kameramen. Bisa diceritain gitu? Saya kasih jalan awalnya, takut ada keraguan atau masih sebagian ada di dimensi sana. Cuman yang saya tandaskan itu bukan proses alam. Jadi ada penciptanya, ada yang membuatnya. Nah, seperti apa yang mas, apa yang Ki Hidin lihat? Di sini sampai sekarang ada pohon basia namanya. Di situ pun ada, tapi nggak tahu itu pohon basia atau bukan gitu dulunya di flashbackan yang tadi kita lihat gitu. Atau yang sekarang itu wujudan dulu juga nggak tahu gitu. Tapi kebanyakan ada kehidupan di zaman dulu, kebanyakan wanita. Dan kenapa menjadi tempat yang sakral seperti banyak benda-benda atau apapun itu, ada yang tirakat. Yang saya lihat dulu di situ ada orang yang bertirakat, satu di bawah pohon tersebut, dan
kaum wanitanya memakai pakaian dulu gitu, entah itu di situ dia naruh apa, nggak terlihat jelas, tapi kayak sesaji gitu. Mungkin saya melihatnya dua alam gitu, entah itu pertama yang si cowok atau yang si cewek, tapi keduanya terlihat dua berbarengan gitu. dua alam juga dua zaman gitu. Dua zaman gitu. Tapi terlihat sama, pandangannya sama. Gitu. Iya, Ada lagi, ada lagi. yang dominan kaum perempuan. Jadi kebanyakan yang dilihat itu Kaum dari perempuan. kebanyakan wanita. Heeh. Kebanyakan wanita, lalu ada seorang laki-laki, entah itu dari era dia atau bukan, atau dari dimensi itu juga atau lain gitu. Jadi ada dua pandangan tersebut. Yang jelas yang lelaki itu entah itu dia berteduh di pohon tersebut, entah itu dia sedang berpuasa atau bertapa gitu, tirakat, meditasi atau dan sebagainya. Kalau untuk Mas Aan Purwadinata, lihat pertama aja ya nggak usah sedetail itu, apa yang terlihat aja gitu yang diceritain gitu. Gimana ya, Masih gelap, ya masih lihat lapangan aja. nah, jadi belum terlihat belum bagaimana. Iya, belum masuk ke dimensi itu. Hitam terus merah aja, Jadi sekelilingnya baru gambaran atau kemarin cahaya kosong merah, ya. tapi hanya terlihat lapangan, tidak ada pohon, Nggak, kosong aja. kosong. Berarti baru masuk portal dimensi awal, kayak gitu guys. Yang mungkin akan saya tambahkan, bukan tambahkan, istilahnya sedikit memperjelas dari apa yang dilihat hidung tersebut. Ya seperti itu. Yang dia lihat mungkin wanita, benar wanita. Yang dimaksud dia era atau zaman atau dimensi emang itu berbeda. Wanita-wanita tersebut itu sebenarnya mungkin dari bangsa halus, mungkin dari jin atau apa gitu kan. Tapi komunitas dia bukan di situ. Sebenarnya si wanita-wanita tersebut hadir itu karena ada sosok laki-laki tersebut yang bersemedi atau bertapa di situ, dan itu bukan faktor alam, itu memang dibikin oleh manusia. Tadinya bukan sumur, hanya sebuah lapangan, lalu ada pohon itu, ada laki-laki entah siapa itu dia singgah di situ, dan jadi besar seperti ini, seperti sekarang ini, itu karena orang-orang kesini yang bikin gitu. Nah, dikala si laki-laki tersebut dia singgah di situ atau apapun, entah mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, dari dimensi lain wanita-wanita tersebut itu datang. Mungkin yang dilihat hidung memberikan sesaji atau apa, itu adalah upah dia ketika dia bermeditasi. Seperti itu. Ya, untuk lebih jelasnya nanti kita harus survei, lihat dengan warga sekitar, orang-orang terdekat, dan sesepuh adat yang tahu tentang sejarah tersebut. Ya mungkin penjelasan ini memang kurang ini ya. Karena apa? Tadi kita itu baru mencoba atau tahu pembelajaran. Untuk yang lainnya kita bisa gali langsung ke lokasi. Oke, begitu. Terima kasih.